Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Perkenalkan, saya Bambang Supriyono akan mempresentasikan saatnya guru P3K jadi kepala sekolah. Penasaran? Kita ikuti slide-slide berikut ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2025 nomor 7 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Di sini mencantumkan bahwa P3K boleh jadi kepala sekolah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, peraturan menteri tersebut ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Mei 2025 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kemudian diundangkan tanggal 14 Mei 2025 dan berlaku mulai diundangkan. Berarti mulai tanggal 14 Mei 2025. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Yang pertama adalah bagaimana penyediaan calon kepala sekolah. Nah, calon kepala sekolah diselenggarakan oleh dua, yaitu sekolah negeri oleh pemerintah daerah dan sekolah swasta oleh masyarakat. Nah, caranya sekarang adalah melihat pemetaan kebutuhan kepala sekolah dan juga menyiapkan calon kepala sekolah. Ini penjelasannya di pasal 3. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bagaimana menyiapkan calon kepala sekolah? Di pasal 5 dijelaskan bahwa menyiapkan calon kepala sekolah dilaksanakan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah pengusulan bakal calon, kemudian yang kedua adalah seleksi bakal calon, dan yang ketiga adalah pelatihan bakal calon. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bagaimana pengusulan bakal calon kepala sekolah? Pengusulan bakal calon kepala sekolah terdiri atas yang pertama adalah persyaratan sebagai bakal calon, kemudian yang kedua adalah pengusulan bakal calon. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada pasal 7 persyaratan bakal calon kepala sekolah dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki kualifikasi pendidikan akademik S1 maupun D4, kemudian memiliki sertifikat pendidik, kemudian jenjangnya adalah penata atau 3C untuk guru PNS, dan khusus guru P3K mempunyai pengalaman menjadi guru sedikitnya 8 tahun. Jadi P3K mempunyai ruang, mempunyai kesempatan untuk menjadi kepala sekolah dengan catatan memiliki pengalaman menjadi guru paling sedikitnya 8 tahun. Kemudian syarat berikutnya adalah memiliki hasil penilaian kinerja guru baik selama 2 tahun terakhir. Kemudian memiliki pengalaman manajerial baik di satuan pendidikan, berarti sebagai WKS, ataupun di organisasi pendidikan atau komunitas pendidikan, minimal 2 tahun. Kemudian tidak pernah dikenai hukuman disiplin baik sedang maupun berat. Selanjutnya tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dan tidak menjadi terpidana. Kemudian berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah. Dan kemudian yang terakhir adalah menandatangani fakta integritas, bersedia ditempatkan di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terkait. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, apabila syarat-syarat itu tidak ada yang mendaftar atau terpenuhi, tidak ada yang mendaftar, maka ada aturan daruratnya. Nah, dalam hal ini di pasal berikutnya di ayat 2 itu, dalam hal ini jika tidak tersedia bakal calon,
maka pemerintah daerah dapat ataupun masyarakat dapat mengusulkan. Yang pertama adalah guru PNS dengan pangkat paling rendah, penata muda tingkat 1 atau 3B. Kemudian untuk guru P3K, pengalaman jabatan sebagai guru paling sedikit 4 tahun. Kalau tadi 8 tahun, kalau tidak ada yang memenuhi itu, maka bisa digunakan paling sedikit 4 tahun. Bisa dicalonkan sebagai bakal calon kepala sekolah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pengusulan bakal calon kepala sekolah pada pasal 9 dijelaskan bahwa untuk pengusulan bakal calon kepala sekolah ada 3 aturan. Yang pertama adalah mendapatkan undangan dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun daerah, dan pendidikan kabupaten dan kota. Kemudian diusulkan oleh kepala sekolah. Kemudian yang ketiga adalah mendaftar secara pribadi. Jadi yang pertama adalah undangan, kemudian diusulkan kepala sekolah, dan yang ketiga adalah AS mendaftar pribadi. 3 jalur ini untuk pengusulan bakal calon kepala sekolah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya seleksi bakal calon kepala sekolah. Pada pasal 11 dijelaskan bahwa seleksi bakal calon kepala sekolah dilakukan 2 tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi substansi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada seleksi administrasi, yaitu ASN mengunggah dokumen persyaratan yang meliputi hasil penilaian kinerja guru 2 tahun terakhir, terus kemudian surat keterangan memiliki pengalaman manajerial 2 tahun, terus kemudian surat keterangan memiliki pengalaman sebagai guru untuk guru P3K bisa 4 tahun ataupun bisa 8 tahun untuk aturan murninya. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian, kemudian fakta integritas, terus kemudian surat keterangan tidak pernah dikenai hukuman disiplin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya untuk verbal, verifikasi, dan validasi persyaratan administrasi bakal calon diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Kemudian verifikasi dan validasi atas persyaratan administrasi berdasarkan pada prioritas proyeksi kebutuhan kepala sekolah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada seleksi substansi, bahwa seleksi substansi Direktorat Jenderal dilakukan oleh Direktorat dengan tahapan sebagai berikut. Guru yang lulus verifikasi dan validasi dan dinyatakan lulus dapat mendapatkan undangan seleksi substansi bakal calon. Nah, guru yang lulus seleksi substansi kemudian akan mendapatkan informasi dari sistem informasi yang dikelola oleh kementerian. Jadi setelah lulus verifikasi dan validasi, kemudian akan mendapatkan undangan tes atau seleksi substansi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya bagaimana pelatihan bakal calon kepala sekolah? Nah, pelatihan bakal calon kepala sekolah diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal melalui UPT dan lembaga lain. Kemudian guru yang dinyatakan lulus pada pelatihan bakal calon, nah guru tersebut dinyatakan lolos. Nah, guru yang dinyatakan lolos pelatihan bakal calon memperoleh hak untuk diangkat menjadi bakal calon atau diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, guru ASN mekanismenya begitu, ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Guru ASN yang dinyatakan lolos pelatihan bakal calon diberikan penugasan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau sekolah-sekolah negeri. Mekanismenya akan dilaksanakan oleh pejabat PPK sesuai dengan kewenangannya, baik itu gubernur maupun bupati ataupun wali kota. Kemudian guru ASN yang diusulkan mengikuti mekanisme penugasan kepala sekolah
untuk mengunggah. Yang pertama adalah sertifikat pelatihan calon kepala sekolah yang lolos tadi. Setelah lolos administrasi, lolos substansi, dan lolos pelatihan, dan kemudian mengunggah sertifikat pelatihan yang lolos sekolah. Selanjutnya, surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kemudian akan mendapatkan penempatan tugas sebagai kepala sekolah oleh pejabat PPK setempat. Kemudian tim pertimbangan sebagaimana mengaksud yang menjadi pertimbangan oleh pejabat untuk PPK, kemudian adalah sekretaris daerah, dinas pendidikan provinsi atau dinas pendidikan kabupaten ataupun kota, dan dewan pendidikan sebagai tim pertimbangan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk mekanisme selanjutnya penugasan adalah tim pertimbangan memiliki tugas memberikan rekomendasi kepada PPK, dan PPK yang akan mengelola untuk penempatan serta pelantikannya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk penugasan ASN sebagai kepala sekolah diselenggarakan pemerintah daerah direncanakan berdasarkan periode penugasan dengan periode berturut-turut 2 periode, dengan 1 periode lamanya adalah 4 tahun dan bisa pindah jika sudah menjalankan 2 tahun di satuan pendidikan awalnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, kemudian untuk penilaian kinerjanya harus rendah-rendahnya baik dan bisa mencapai fungsional kembali jika paling sedikit 4 tahun secara berturut-turut. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, demikian apa yang dipresentasikan. Bahwa ingat bahwa guru P3K mempunyai kesempatan untuk menjadi kepala sekolah. Selamat mencoba mengikuti mekanisme dan jalur-jalur yang sudah disediakan oleh pemerintah. Selamat buat guru-guru P3K, semoga bisa berhasil menjadi kepala sekolah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.